Kayak barusan memang ada komunikasi antara Kananda dengan sosok yang tadi komunikasi ya. Oke. Terus tadi sempat ngomong juga dan ngasih informasi ke kita Kaden, tapi sebelumnya sosok itu tuh siapa sih dan sosok apa? Oke, jadi pada saat di awal kayak pas ya, pada saat di bangunan di awal itu saya menemukan sosok wanita. Dengan pakaian putih. Nah, pada saat setelah membahas itu kita jalan sedikit. Yap. Tiba-tiba di belakang saya melihat sosok laki-laki dengan tubuh yang lumayan tinggi bahkan melebihi pohon ini kali ya Fase ya. Melebihi pohon ini dengan bulu yang hitam lebat sekali. Bahkan di matanya itu kayak menyala kayak bukan kayak putih, cuma sangat silau sekali. Nemuin orang gede hitam di situ. Teman saya juga kemarin nemuin orang hitam gede tinggi, ya itu hilang. Terus memang sosok itu ngasih tahu juga ke kita Kaden kalau dia memang sosok yang mengganggu ya kayak. Iya. Dan sosok itu pun sudah ada di sini sudah lama. Umurnya tadi berapa kayak? Ribuan tahun katanya. Ribuan tahun Iya, katanya udah sudah ada di sini. Dan dia pun memberitahu kita alasan dia mengganggu di tempat ini itu dikarenakan manusia yang tidak punya adab. Itu maksudnya gimana Kaden? Mungkin nanti kita akan bahas pada saat di jembatan kali ya Fase ya. Untuk lebih lengkapnya apa sih sebab musababnya kenapa manusia yang ada di sini, penduduk yang ada di sini suka diganggu. Mungkin nanti sebelah sana kita akan menemukan jawabannya. Oke baik kalau gitu kita Tapi, lanjut. Sosok yang tadi berkomunikasi sama Kaden itu yang ada di jembatan juga nggak? Bisa dibilang iya. Coba kita ke sana sedikit. Sosok ini dia menyampaikan bahwa saya suka keliling di wilayah sini Pas ya. Jadi emang spotnya dia itu mengelilingi Wilayah sini Iya. ya, bukan hanya di satu tempat di Betul jembatan banget, itu betul doang ya? banget, tapi mengelilingi Iya. kayak gitu Pas ya. Oke baik kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya. Oke, Yuk, siap. kayak Kananda. Kembali menelusuri titik lain dari rumah terbengkalai dekat jembatan Cibabi dan langsung berjumpa dengan sosok lain yang mencoba berkomunikasi dengannya. Tidak seganas sosok sebelumnya dengan tenang dan mencoba bertanya dengan sosok tersebut. Kananda, aduh. Au! Hati-hati Kananda. Kita kayak di sini aja kayak karena Kaden sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan ini yang aku pun masih belum tahu sosok itu apa dan apakah sosok itu mengganggu. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Ya, Pas Gimana, ya Kak? kayak Ya. di sebelah situ, di belakang tembok ini ada sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua dengan bongkok, tapi mohon maaf, dadanya itu kayak Sampai ke bawah sampai gitu ke ya. tanah. Hah? Dia menggunakan kayak hanya kebaya segini aja Fas ya. Hanya kebaya, kain kebaya yang dibalut yang ada di sini. Di bagian Pinggang ke bawah pinggang ya. ke bawah, atasannya itu tidak ada sama sekali. Nah, dan dia membongkok seperti ini. Dan itu putih dan rambutnya itu sangat kusut sekali. Jadi saya sempat komunikasi dengan beliau. Dia itu ada di sini semenjak tahun 1870-an Pas ya. 1870 Ya, di wilayah ini. Oh di wilayah sini bukan di tempat ini Bukan, persis ya. ya, di wilayah ini. Terus kenapa bisa sampai akhirnya dia di bangunan ini Kananda? Ya. Kenapa dia ada di bangunan ini Pas ya? Bangunan ini dia anggap mungkin paling mewah dan paling bagus mungkin kalau dilihat mulai pembentukan Bangunannya sangat ya. beda dengan yang awal ya. Iya, Itu sangat bagus dan dianggap dia itu sangat mewah. Habis itu dia bilang, dia sampai ngomong hehe gitu. Dia bilang, aku suka memesan sesuatu katanya. Suka memesan sesuatu Pesan sesuatu. ke manusia. Pesan sesuatu Emang ke bisa? manusia. Bahkan
dia itu suka belanja ke penduduk-penduduk sini pas saya yang punya Yang membuka warung ya ya. sembako kayak gitu. Oh, tapi sebentar. Dia suka memesan sesuatu. Ya. Itu gimana penjelasannya kan Anda? Jadi gini, kalau goib itu bisa memesan sesuatu kayak via online. Kayak misalkan apa bahasanya ya, kayak Gojek ataupun apa kayak gitu. Oh, Itu bisa. lewat online Itu ya. bisa. Bahkan itu sempat ada kejadian Hmm. kayak misalkan contohnya fase saya telepon, Hmm. saya telepon pasti ngomong halo, itu diam aja fase. Nggak ada jawaban sama sekali. Ya modelnya kayak gitulah, segitunya. Au! Aduh kan Anda. Aduh. Nek, sini Nek. Assalamualaikum, Nek. Nek, ayo sini, nggak apa-apa. Saya mencoba flashback dulu ya, Fase ya. 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 Jadi makhluk ini sudah ada di tahun 1870, Fase ya. Hmm. Saya ngeliat kehidupan dia itu ada di bawah sebelah. Bawah. Di bawah. Oh, di daerah bawah sana. bawah sana. Oke. Kehidupan dia ada di sana. Nah, jadi dia akan menduplikasi sosok manusia seakan-akan itu pembeli di penduduk sini. Kayak gitu. Nah, iya. pada saat dia memesan sesuatu atau membeli sesuatu, si penjual itu akan datang ke sini. Dia kasih tahu alamatnya ini. Pada saat penduduk penjual itu datang ke sini, bangunan ini sudah. Oh, aku ngerti. Berarti dia memesan sesuatu dari warung Ya. dan minta diantarkan Betul, barangnya. betul banget Pas ya. Dia bilang, itu saya suka dengan melakukan hal kayak gitu. Jadi menganggap bahasanya ini tempat menjadi lebih menakutkan kayak gitu. Tapi itu salah satu kayak maksudnya iseng gitu nggak sih? Dibilang iseng. Iya, Iseng. Jadi dia emang yang kembali lagi dengan sosok yang bukan nenek-nenek yang pada umumnya. Iya. Tapi ini nenek-nenek yang butuh penampilannya itu kayak dibilang segi jelek, sangat jelek sekali. Cukup menyeramkan Nah, juga ya. makanya dia bahkan suka iseng di penduduk-penduduk yang ada di sini Pas ya. Ada sebagian juga yang pernah beli beras itu udah dianterin tapi nggak sampai ke rumahnya, akhirnya udah dianterin katanya, nggak tahu dari situ orangnya, rahasianya gitu. Kayak gitu. Nah, dia sampai bilang, kamu mau ke jembatan itu ya katanya. Oh, dia tahu. Apakah sosok ini ada hubungannya juga dengan sosok-sosok di jembatan? Dia bilang, saya aslinya itu di bawah situ Pas ya. Dia punya kehidupan di bawah itu. Cuma saya masih belum tahu nih apa yang dia maksud kehidupan di bawah jembatan itu katanya. Sebentar, berarti sosok ini berasal juga dari jembatan sana. Iya, betul Pas ya. Pas ya, tadi kan sempat kita pada saat menuju ke sini melewati suatu bangunan ya. Yang bisa kita bilang pendopo. Pada saat menuju ke bangunan ini, bangunan satu, habis itu kita komunikasi dengan makhluk yang hitam. Iya. Habis itu menuju ke sini sempat melewati suatu bangunan yang bisa kita bilang pendopo. Itu saya mendapatkan kayak sinyal ada sosok yang bisa kita ajak komunikasi. Oh, bisa memberikan informasi kepada kita. Dan dia dianggap lumayan kuat juga sih Pas ya. Ya udah kalau gitu kan Anda. Di mana tadi tempatnya Kak? Ya Pas ya, tadi sempat saya bilang ada suatu bangunan pendopo pada saat di bangunan yang ada neneknya. Nah ini Pas ya. Oh ini. Ya. Oh, ini pendoponya. Ya ini pendoponya. Nah ini ada sosoknya ini Pas ya. Kan Anda, aduh. Sosok apa lagi yang akan ditemui oleh Den, Fasya, dan Soraya dalam penelusuran ini? Mengapa mereka sengaja mengganggu manusia yang melintas di jembatan Cibabi?